Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa tilawatil Qur'an tatmainnul qulub wal fuad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap para asatidz dan ustazat, para pimpinan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menempuh tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru, tahun 2023-2024. Semangat baru. Semangat baru, dan apakah ada niat baru? Tajdidun niat itu juga penting. Memperbaharui niat itu penting. Kalau yang kemarin niat datang menghafal Qur'annya atau datang ke pesantren hanya untuk memenuhi kebutuhan bahwa saya kan disuruh sama mama, saya kan disuruh sama papa, saya kan disuruh sama ayah, saya disuruh sama ibu, sama umi. Sekarang anak-anakku coba digeser dikit niatnya. Digeser dikit niatnya. Betul kita sam'an wa ta'atan kepada orang tua, samina wa ta'ana, tapi niat kita datang ke pesantren lillahi ta'ala, ibtigha'an mardatillah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kemudian kita ingin menjadi ulama, it's okay. Bahwa kemudian kita ingin menjadi hafiz Quran, it's okay. Kita ingin jadi ini, jadi itu adalah rangkaian setelah niat. Jadi dream yang kemudian dibalut dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama buat apa? Jadi hafiz Quran buat apa? Ya, kalau jadi ulama hanya ingin disebut sebagai orang pintar, terus mengalahkan orang-orang lain, menang dalam debat dan lain sebagainya, pengen dihargai, dipandang oleh orang sekampung, orang senegara, orang sedunia. Nanti dulu. Jadi ulama karena memang kita ingin menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama karena memang kita ingin menjadi warasatul anbiya. Jadi ulama karena memang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin berdakwah dan sebagainya, ingin mengajar, dan ingin mendapatkan banyak pahala dari kita mengajar. Jadi dari kemudian kita menulis, kita berdiskusi dan sebagainya. Jadi seorang hafiz, ya, it's okay. Bahwa ini adalah juga cita-cita yang sangat luhur, cita-cita yang sangat bagus sekali. Tapi sekali lagi harus dibalut dengan niat lillahi ta'ala, niat yang tulus lillahi ta'ala, ibtigha'an mardatillah, ibtigha'an mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, pokoknya lillahi ta'ala. Jangan sampai nanti kemudian saya pengen jadi hafiz kemudian saya pengen pokoknya ya saya jadi hafiz, nanti kalau saya ngelamar orang gampang, kalau saya masuk kuliah gampang, kalau saya kemudian diterima masyarakat sebagai seorang hafiz Quran, ya itu tuh bagian kecil dari efek kita menjadi penghafal Quran saja. Ya, niatnya bukan ke situ, tujuannya bukan ke situ. Niatnya tetap lillahi ta'ala, sehingga nanti dipermudah. Niat dulu kita benerin. Belajar, hafal Quran, nyantren, ikut ekstrakurikuler ini, itu, dan sebagainya. Jadi pertama, perbaiki niat, ya luruskan niat, kemudian perbaiki niat. Lillahi ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita dipilih oleh Allah untuk menjadi sebagian kecil dari hambanya yang menghafal Quran. Bersyukur, alhamdulillah. Summa awrasna al-kitab alladzina astafaina min ibadina. Allah kemudian mewariskan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Haitsuqallahu ta'ala fi kitabil karim wa hakada. Seperti yang tadi saya sebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasna al-kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an hanya kepada siapa? Orang-orang yang terpilih saja dari hamba-hambaku. Jadi anak-anakku dipilih datang ke pesantren Darul Quran, pesantren cabang-cabang Darul Quran, ke pesantren varian Darul Quran, ya, Darul Mansur, Darul Jamil, Darul Tarmizi, Darul Anwar, ya. Kemudian di rumah-rumah di Tahosus dan sebagainya.
Ini wallahi ya, kita alhamdulillah nih bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk kemudian menjadi orang yang punya niat kuat, punya dream menjadi seorang penghafal Quran. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang kemudian Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang yang memang luar biasa dititipkan wa inna lahu lahafizun. Jadi kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Allah itu ketika menyebut kami, yang pertama memang ingin menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu. Yang kedua, bahwa ada makhluk yang dilibatkan oleh Allah di sana dalam proses penurunan Al-Qur'an ya. Dalam proses diturunkannya Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra, itu pun ada malaikat di sana, ada kemudian malaikat yang menjadi pasukannya Allah ya. Malaikat Jibril menjadi pasukannya Allah, kemudian Al-Quran sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah kemudian kepada para sahabat, dari para sahabat kemudian kepada baqiyatus sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada aimatul qura, kemudian itu tabi-tabi sampai kemudian hatta an wasala ilaina bitawatur. Hatta an wasala ilaina bitawatur. Jadi ada proses, kemudian ada makhluk Allah yang kemudian Allah libatkan di sana. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga akan menjaganya. Nah, ini ada kesempatan buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang dipilih oleh Allah, menjadi bagian orang-orang yang kemudian menjaga Al-Quran itu, menjaga kalam Allah. Berat memang. Berat memang. Gunung tak sanggup dia. La anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tak sanggup tuh gunung, hancur lebur mereka. Tapi manusia sanggup dan kita sanggup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya diberikan kita kelancaran, kemudahan sebagaimana Allah beri kepada kita motivasi. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami udah bikin Al-Qur'an ini mudah ya. Tinggal bagaimana dan siapa yang mau kemudian mau menghafalnya. Kita mudah-mudahan kita jadi bagian kecil dari hamba Allah, dari bagian kecil dari Abdullah yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menghafal Al-Quran ini. Alhamdulillah, bersyukur di situ. Alhamdulillah, bersyukur. Bagaimana wujud rasa syukur kita? Wujud rasa syukur seorang hafiz Quran, seorang anak yang sedang menghafal Quran adalah dia harus punya sekali lagi selain niat yang tulus, punya semangat yang lebih, punya kegigihan, punya mujahadah yang lebih dibanding anak-anak yang lain. Dibanding anak-anak yang lain. Kemudian juga butuh untuk kemudian memanage waktu. How to manage your time. Kemudian bagaimana kita bisa memanage waktu kita sedemikian rupa. Bangun tidur kita ngapain. Oke lah, ini ada agenda utama di pesantren. Ada agenda yang memang sudah disusun. Ada daily activity, ada nasyatat. Ada daily activity yang memang sudah diagendakan di pesantren. Bangun tidur jam 3, ada yang jam setengah 4, ada yang jam 4, tergantung timing di daerahnya masing-masing ya. Subuhnya jam berapa, habis itu apa? Kita sholat tahajud, habis sholat tahajud kemudian ada yang menyiapkan waktu untuk sekedar mempersiapkan halaqah pagi ya. Untuk ziyadahnya, kemudian murojaahnya dan segala macam. Disiapkan. Kalau ada waktu, maka jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Coba ikutin ya. Min husni, ayo. Oke. Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti tanda bagusnya keislaman seseorang, baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan hal-hal yang enggak berguna buat dia. Enggak ada guna buat dia, enggak guna buat dia, enggak guna buat orang lain, enggak guna buat masa depannya. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Apalagi hal-hal yang mungkin ya kita dekat dengan manusia, apalagi kalian anak-anak di usia pertumbuhan ya, butuh sosialisasi diri dan segala macam. Boleh, tapi dilihat sisi manfaatnya, manfaat mana gitu. Kalian memanfaatkan waktu untuk ngafal Quran, belajar mutun ya, mutun tajwidnya, belajar ini itu untuk ilmu pendampingnya atau belajar nahwu sorofnya dan sebagainya. Lihat anak-anakku ya,
Nahwu sorof itu kita pelajari nahwu sorof ya, balaghah, ma'ani, bayan. Kita pelajari bukan untuk kita bisa bahasa Arab, tapi untuk kita mengenal Al-Qur'an. Diketemukannya para ulama kita kemudian beristihad, ya gigih, kemudian ini bagaimana ini agar Quran dipahami oleh umat. Dulu itu yang bisa membaca Al-Quran, yang mampu membaca Al-Quran adalah mereka yang punya latar belakang linguistik, latar belakang ilmu gramatikal. Gramatikal bukan hanya basic, ini kata sampai advance. Baru kemudian dia bisa membaca, kemudian menghafal dan memahami Al-Quran. Nah sekarang ini kita kayak dinginnya bobo, Al-Quran sudah tinggal baca, tinggal hafal. Kita tinggal pokoknya baca aja dah, tinggal baca. Sehingga apa? Kita tidak mengerti bahwa ada ilmu di sekelilingnya yang juga sebagai pendamping untuk kita memahami Al-Quran. Maka butuh nahwu, sorof, ya. Kemudian balaghahnya, ada ma'ani, bayan, kemudian juga badi'nya, kemudian ada belajarlah kita ilmu mantik dan segala macam. Sehingga kita memahami Al-Quran dengan utuh. Kemudian tafsirnya kita pelajari sehingga kita bisa bertadabur Al-Quran. Bisa bertadabur. Kalau kita nggak pernah baca tafsir, bagaimana kita mau mentadaburi? Ketika kita tidak bisa memahami isi kandungan Al-Quran, terjemahannya saja nggak ngerti, lagi gimana kita mau tadabur? Ya, setelah kemudian kita pelajari, kita hafal, kemudian kita pahami itu artinya, lalu kita baca banyak tafsir-tafsir rujukan yang baik klasik maupun tafsir-tafsir modern ya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari misalnya, atau tafsir Fakhrazi. Tafsir Fakhrazi. Masya Allah ini. Ini dan banyak lagi tafsir yang kita pelajari sehingga apa? Kita bisa memahami Al-Quran secara utuh dan secara komprehensif. Bersyukur itu namanya bersyukur. Wujud kita bersyukur itu gigih di situ tuh. Udah dikasih kesempatan di situ gigih. Ayo gigih belajar. Di target gitu. 3 tahun. Target kurikulum kita 3 tahun SMP kelas 7, 8, 9 itu misalnya 15 juz setiap tahun 5 juz. Kelas 7 5 juz, kelas 8 5 juz, kelas 9 5 juz. Maka selesai ke 9 lulus dapat 15 juz, mungkinnya bisa 5, bisa 10, bisa 15 misal. Tapi apakah nggak boleh kemudian, apakah pesantren melarang kalian untuk mendapatkan nilai lebih, kemudian pencapaian lebih? Sangat dibolehkan, bahkan ada apresiasi khusus. Masya Allah, Alhamdulillah, kakak-kakak kalian ya, yang Alhamdulillah di Cikarang sempat ada itu, 2 tahun selesai dia, 2 tahun selesai 30 juz. Dengan Masya Allah, tingkat itqonnya itu bisa sampai di atas 50%. Tingkat kepuasan, tingkat kemudian daya hafalnya sampai lengket betul ya, sampai lengket betul. Itqonnya itu di angka di atas 50%. Bisa lah, bisa. Jadi ada upaya gigih. Penting buat kita pahami juga bahwa untuk menggapai akhirat, untuk menggapai ini tangga-tangga akhirat kan. Ilmu ini kan tangga-tangga akhirat. Ilmu iman, ilmu amal, sabar. Termasuk diantaranya adalah menghafal Quran kan. Ini kan tangga-tangga menuju akhirat. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang pengen akhirat, tujuan ini akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia gigih. Pokoknya dia gigih, wa sa'alaha sa'yaha. Jadi nggak ada cerita pengennya dapat surga Firdaus paling tinggi, tapi rebahan dulu. Pengennya menjadi hafal Quran, kemudian mungkin sampai 30 juz, mungkinnya 30 juz, mungkin 30 hafal, 30 setoran, 30 mungkin misalnya. Terus hanya leha-leha saja, tidak memanfaatkan waktu sedemikian rupa. La tastafid al-awqat. Mungkin kita akan kehilangan banyak waktu. Kita akan kehilangan banyak waktu dan rugi sekali dikasih kesempatan. Rebahan, kemudian aktivitas di luar kegiatan utama yang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Mikirin rumah dulu, pada orang rumah mikirin kalian. Orang rumah berusaha gigih, kemudian agar kalian bisa belajar dengan baik. Lah kalian mikirin di rumah, ngapain mikirin di rumah?
Ya, orang tua kalian cukup didoakan dengan baik saja. Didoain kalian di pesantren ini belajar dengan benar, ikut aktivitas dengan benar, ikut disiplin dengan benar, bersahabat dengan baik, akhlak juga bagus ya, akhlak ini dibalut ya, iman, ilmu dibalut dengan akhlak yang bagus. Ikutin aja pokoknya, baik sama teman, baik sama guru, baik sama lingkungan, baik sama semua. Baik sama semua. Kemudian apa? Jangan lupa juga doa buat orang tua. Doa buat orang tua. Every time ya. Mungkin kalau memang tidak bisa every time, every second ya. Every five prayers ya. Five times ya. Five times ya, benar ya. Five times in a day. Kita punya waktu mungkin setelah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ada waktu duhanya, kemudian ada sholat malamnya. Habis ngaji, habis halaqah, kita ada waktu 3 halaqah. Maka ada doa terus minimal, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambah lagi, ya Allah sehatin ayah kami, sehatin ayah bunda kami. Ya Allah panjang usia ayah bunda kami. Ya Allah berkahi usahanya ayah bunda kami. Ya Allah bikin karirnya semakin maju, semakin berkah, semakin maju. Terus banyak doa. Itu tugas kalian, nggak usah dipikirin, ya Allah nanti ayah gimana ya, nanti ibu gimana ya, nanti adik gimana ya, nanti kakak gimana. Nangis akhirnya, sedih terus. Padahal yang di rumah mereka berdoa buat kalian. Ya, berdoa, sudahlah. Pokoknya berikan yang terbaik yang kita punya. Berikan yang terbaik yang kita punya. Ada dikasih kesempatan waktu, dikasih kesempatan belajar, maka bismillah kita kemudian berbuat yang terbaik ya. Ada target. Apapun ada target, nak. Ada target. Target hafalannya, target akademiknya, target skill ini itunya. Kemudian target apalagi target misalnya kalian saya tahun ini harus bisa bahasa Arab cas-cis-cus. Saya tahun ini harus bisa berbahasa Inggris cas-cis-cus. Saya tahun ini hafalan yang biasanya tahun lalu dalam satu semester saya cuma nambah 2, nambah 3, maka sekarang satu semester saya harus nambah jadi 5. Catatlah nak, catat target kalian apa. Mumpung di awal tahun, apa target dan pencapaian kalian yang ingin kalian capai di penghujung tahun ini 2023, 2024. Ujung tahun 2023 Desember nanti sebelum kalian liburan. Oh ya Allah, alhamdulillah target saya tercapai 90%. Alhamdulillah. Apa dirinci? Oh, saya sudah lancar mengerti, sudah memahami, sudah hafal 300 kosakata bahasa Arab dan sudah saya pakai dalam keseharian, contreng. Oh, saya sudah bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik, yang benar. Oh, saya sudah hafal matan Tuhfatul Atfal, sekian bait. Oke, berarti semester depan sudah harus tuntas Tuhfatul Atfalnya dan saya bisa memahami secara utuh dan dapat sanad. Apalagi, oh saya sudah hafal matan Jazariyah. Ya, matan Jazariyah 110 bait misalnya. Dan saya sudah nyetor kepada syekh dan saya sudah memahami secara utuh. Kemudian saya sudah mendapatkan sanad. Target. Apalagi bahasa Arab sekian kosakata, bahasa Inggris sekian kosakata. Tahun ini saya tidak melanggar disiplin pesantren. Tidak melanggar disiplin pesantren, hanya mungkin beberapa kali telat. Kemudian apa itu? Ya sudahlah, itu biasa. Jadi gitu ya nak ya. Target, kemudian mensikapi segala sesuatu. Jalani saja. Pesantren itu jalanin aja. Di mana-mana ada disiplin ya nak. Di mana-mana ada disiplin. Kita di alam rahim ada disiplinnya alam rahim. Di alam dunia ada disiplinnya alam dunia. Di alam barzakh ada disiplinnya. Kemudian di alam akhirat ada disiplinnya juga. Nanti di surga dan neraka juga ada disiplinnya gitu ya. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu, boleh ini, boleh itu. Dan Nabi Adam aja, Nabi Adam di surga ada disiplinnya itu. Nabi Adam di surga ada disiplinnya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, udah ikutin aja. Kita berada di suatu tempat, pasti ada undang-undangnya, ada disiplinnya, ada peraturan, ikutin. Ikutin. Just do it pokoknya. Just do it. Intinya apa? Just do it. Kemudian ya just do it, just uang ya. No, just do it. Cukup lakukan saja. Pokoknya i'mal. Lakukan pokoknya. Pesantren melarang untuk
misalnya kabur, tinggal izin aja kalau mau keluar. Nak, kebutuhan apa? Pengen beli ember, pengen makan enak gitu ya. Mungkin apa gitu ya, ngomong aja sama Ustadz, saya ini udah 3 bulan nampaknya belum pernah makan enak ini Ustadz, bolehlah saya izin ya, bolehlah saya izin nih. Apalah yang bisa diitukan ya, kebutuhan, misalnya kebutuhan apalagi beli obat, beli izin aja ngomong, ngapain sih harus kabur gitu, ngapain harus kabur dan sebagainya. Ada peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk kita sama-sama laksanakan ya. Jadi bismillah, sehingga anak-anakku menjalani kehidupan di pesantren ini tidak penuh dengan beban, tapi ya sudah, nikmatin aja lah, nikmatin, asli. Ini kehidupan di pesantren itu kehidupan indah yang kalian wallahi nanti seakan-akan perjalanan hidup kalian 30 tahun, 40 tahun cuma 3 tahun yang berkesan atau 6 tahun yang berkesan. Ya selama di pesantren itu terus berbekas itu. Terus berbekas. Selebihnya mungkin nanti kalian kuliah di mana, dalam negeri atau di luar negeri. Itu hanya seperti kalau hukum, kalau apa itu kayak sunnah, muakat gitu lah. Artinya apa? Berbekasnya ya, berbekasnya. Tapi yang luar biasa sangat berbekas itu yang di pesantren. Maka jalanin betul kehidupan di pesantren dengan baik dan benar, bersahabat dengan baik dan benar dengan teman-teman kalian sebagainya. Tahun ini kita adalah tahun penguatan internal. Maka insya Allah doakan mudah-mudahan kita coba perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kita evaluasi yang perlu dievaluasi dari tahun-tahun lalu, karena sebuah lembaga yang baik, lembaga pendidikan baik adalah lembaga yang terus melakukan terobosan, lembaga yang mau terus menerima masukan secara konstruktif, masukan-masukan yang membangun, yang baik, terus kita evaluasi dan kita terus kembangkan. Ini kemudian juga kita perkuat mutu dan kualitas pendidikan kita, perkuat juga layanan kita, insya Allah tuh. Jadi apa tadi, bersyukur ya, bersyukur atas kesempatan ini, untuk kemudian menjadi santri yang baik. Karena masa-masa kalian ini adalah masa-masa emas, masa-masa di mana file yang Allah berikan sekian terabyte itu, saya nggak tahu, mungkin tera, entah di atas tera ada lagi ya. Ini harus diisi dengan ilmu, diisi dengan kajian-kajian keislaman, diisi dengan hikmah, diisi dengan pengalaman hidup yang nanti jadi bekal kalian di masa yang akan datang. Ya, anak-anakku ya, jangan sampai kemudian kita jadi orang yang 3 kategori hafiz Quran, ya. 3 kategori ahli Quran. Apa yang pertama? Yang pertama, wa minhum zalimul li nafsi, ahli Quran tapi enggak sholat, ahli Quran tapi sholatnya bolong-bolong, ahli Quran tapi sholatnya kalau enggak marosim, kalau enggak ada jaros, enggak mau lari, enggak mau duduk di masjid ya. Ahli Quran tapi mulutnya bocor, ngomongin orang, ngebully teman dan lain sebagainya, baik bully fisik maupun verbal, kan nauzubillah gitu. Apalagi ahli Quran tapi hatinya masih sering iri sama teman, ahli Quran tapi tangannya nakal, mukul, tangannya ngambil barang teman. Ini zalim sama diri sendiri. Ahli Quran tapi ya pokoknya nggak sesuai lah, mulutnya ngapal Quran tapi perbuatan yang lain nggak seimbang dengan apa yang dia baca, dia hafal. Yang kedua, muktasid. Kelompok muktasid ini kelompok yang memang ahli Quran, dia sholat tapi yang sunnah nggak dikerjakan. Sholat 5 waktu sholat tapi nggak ada tahajudnya, duhanya males. Ahli Quran tapi ya puasanya seketemunya gitu, Kemudian apalagi ahli Quran tapi pelitnya minta ampun sama teman, ya Allah itu ya. Kalau kata orang Betawi, lu minta dosanya aja nggak dibagi itu. Minta kentutnya aja nggak dibagi, saking pelitnya itu. Jangan sampai kayak gitu sama temen ya. Kita harus umayyu qasyuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka yang kemudian dibebaskan dirinya, bisa melawan kebakhilan di dalam dirinya, itu orang yang beruntung.
Wa may yuqa syuhha nafsihi. Betul-betul kita ayo jangan sampai jadi orang yang pelit ya. Ini muktasid ya, muktasid. Apalagi ahli Quran tapi masih melakukan hal-hal yang kurang manfaat lah, kurang manfaat gitu ya. Apalagi sampai melakukan vandalisme. Wah, tembok dicoret-coret, lemari dicoret-coret, kamar mandi dicoret-coret. No way. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Itu bukan ciri khasnya santri Quran. Itu di luar lah, boleh lah. Terserah kalau di luar yang nggak belajar Quran ya. Tapi itu pun tak boleh tentu buat generasi kita, nggak boleh. Kecuali kalian dikasih kesempatan. Kita ada tembok khusus ya. Kalau kalian suka, kalau dulu ada namanya pinyet, sekarang nih apa itu? Mural. Kalau kalian suka mural tinggal ngomong aja sama kiainya masing-masing, sama ustadz masing-masing. Ustadz, saya ini punya bakat sebenarnya, bakat melukis. Coba kau lukislah. Hei, gunungnya jelek kali. Iya, memang ada macam-macam lah ya. Macam-macam. Ada yang memang gaya lukisan itu natural. Dia gunung seperti asli. Ada yang kemudian abstrak. Ada yang mural itu ya mata manusia dibikin gede, apa mulut yang gede, giginya gede. Ya namanya mural. Ini seni muralnya luar biasa. Seni mural luar biasa. Ini bisa kemudian kalau memang itu mau dikembangkan, silakan aja datang ke Ustadz. Ustadz, saya suka, kita bikin klub, nama klub mural. Nah, berawal dari karton dulu dah, belajar di karton segala macam. Masya Allah nih. Jadi silakan dikembangkan keahlian kalian, tapi tentunya di atas bimbingan dari para asatidz. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini part 1. Nanti kita akan belajar lagi part yang berikutnya. Selamat belajar di pesantren tafsir Quran. Buat santri-santri baru dan seluruh santri-santri lama, welcome home, selamat balik kembali dengan semangat baru. Dan kalian sekali lagi harus punya target, kalian harus menyinari diri kalian dan menyinari lingkungan dengan akhlak kalian yang bagus. Kalian harus menjadi contoh buat adik-adiknya, yang adik-adiknya juga taat ya kepada kakak-kakaknya ya, hormat sama kakak-kakaknya. Yang kakak-kakaknya juga ihtiram, hormat kepada adik-adiknya dengan memberikan teladan yang baik, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan di momen khutbatul iftitah, pekan perkenalan sekaligus ini 17-an ya, 17 hari kemerdekaan Republik Indonesia, ada semangat merah putih yang kemudian mendarah daging dalam diri kita. Semangat perjuangan para ulama dan para pejuang itu ada di dalam diri kita. Patriotisme ada di dalam diri kita. Terima kasih. Selamat belajar. Sekali lagi tulus niat lillahi ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalian berada di dalam sabilillah, kalian berada di dalam naungan Allah insyaallah selama kita perbaiki niat belajar. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita di pesantren, amal ibadah kita dan doa-doa kita dikabul oleh Subhanahu wa taala. Anak-anakku diberikan kemudahan dalam belajar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa yassir abna'ana fi hifzi kitabik. Allahumma yassir abna'ana fi hifzi kitabik wa fi ta'allumihi wa fi tadabburihi wa fil 'amal bihi ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya arhamar rahimin fi kulli umurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berada di Al-Quran dan pelajari terus apa yang perlu dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.